ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، نحمد الله عز وجل ونشكره. Melanjutkan pelajaran dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita senantiasa memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah melapangkan hati kita untuk dapat menerima pelajaran dan mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amalan yang akan memberikan manfaat kepada orang yang mengamalkannya di dunia dan di akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang ancaman neraka terhadap seorang yang membunuh jiwa muslim tanpa hak. Idza iltaqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu fin nar. Apabila bertemu dua orang muslim lalu keduanya saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya di dalam neraka. Akan tetapi riwayat-riwayat yang lain, demikian pula beberapa nas dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hukum membunuh seorang muslim walaupun termasuk di antara dosa yang paling besar, namun tidak menjerumuskan seorang itu dalam kekufuran dan tidak mengeluarkan seorang itu dari Islam. Dan telah kita sebutkan nas-nas dari firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan tersebut. Kita masuki bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babun zulmun duna zulmin. Bab yang berikutnya, beliau mengatakan bab zulmun duna zulmin. Kezaliman di bawah kezaliman. Kezaliman
yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis yang akan menjelaskan kepada kita bahwa tingkat kezaliman itu berbeda-beda. Az-zulmu mutaghayir wa mutafawit. Kezaliman itu bertingkat-tingkat dan berbeda antara satu hukum dengan hukum yang lainnya. Ada kezaliman yang menyebabkan seorang itu keluar dari Islam dan dia menjadi kafir apabila tingkat kezaliman tersebut mencapai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, itu termasuk kezaliman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Namun ada pula perbuatan-perbuatan yang zalim yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya kezaliman. Terkadang dia menzalimi dirinya sendiri. Seorang yang jatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Seakan-akan dia hendak menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Dan terkadang seorang berbuat zalim terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Walhasil bahwa az-zulmu, kezaliman itu bertingkat-tingkat. Dan lawan dari kezaliman adalah al-adl, adil. Az-zulmu, kezaliman artinya wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini yang dimaksud dengan kezaliman dari sisi makna bahasa. Lawannya adalah al-adl, keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekali lagi bahwa untuk mengetahui adilnya sesuatu atau zalimnya sesuatu harus kembali kepada an-nusus, nas-nas yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah yang dimaksud dari keadilan apa yang diistilahkan oleh sebagian mereka harus sama rata dalam pembagian. Ini bukan keadilan di dalam Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam hal pembagian warisan, apabila ada seorang yang meninggal lalu kemudian dia meninggalkan dari kalangan ahli warisnya ada dua anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lidzakari mithlu hadzi al-unthayain." Untuk satu anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian anak wanita. Maka ini merupakan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui kemaslahatan yang ada pada hambanya. Demikian pula tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perang Hunain, maka mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak sekali dari orang-orang musyrikin. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang tersebut. Diberikan kepada sebahagian sahabat yang tidak diberikan kepada yang lain. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu juga dalam pembahasan Sahihul Bukhari ketika kita membahas hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan puluhan ekor unta, bahkan di antara kaum muslimin ada yang mendapatkan, satu orang dari mereka mendapatkan 100 ekor unta dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan itu adalah merupakan keadilan. Sebab orang-orang yang dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka adalah orang-orang yang akan didekatkan hatinya kepada Islam agar kemudian mereka semakin cinta dengan Islam.
Sementara orang-orang yang tidak diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Rasulullah tidak cinta kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada yang tidak diberikan daripada kepada yang diberikan. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk dalam Islam, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kesempurnaan iman yang mereka miliki. Sehingga Rasulullah tidak memberikan pada mereka pembagian ghanimah. Nah, waktu itulah kejadian seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi harta rampasan perang, orang ini datang dan menganggap bahwa Rasulullah tidak berbuat adil. Maka dia pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, i'dil." Wahai Rasulullah, berbuat adillah engkau. Maka Rasulullah marah. Dianggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuat kezaliman. Maka beliau mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketetapan dari Allah. Sebab tidaklah beliau melakukan sesuatu melainkan itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan al-adl menurut Islam. Meletakkan sesuatu pada tempatnya berdasarkan an-nusus asy-syari'ah. Nas-nas yang telah ditetapkan di dalam syariah. Lawannya adalah zulm, kezaliman. Sehingga untuk menetapkan bahwa ini perbuatan zalim harus dikembalikan pada kacamata syariah. Apabila seorang jatuh dalam perbuatan kemaksiatan, jatuh dalam perkara bid'ah, maka dia telah berbuat zalim. Walaupun dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling adil. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zulmun duna zulmin, kezaliman di bawah kezaliman, untuk menjelaskan tingkat-tingkat kezaliman yang ada di dalam syariah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Walid At-Tayalisi Hisham bin Abdul Malik. Beliau termasuk perawi yang thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Syu'bah. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam, Amirul Mu'minin fil hadis, orang yang paling pertama membongkar para perawi di Irak. Ha, yang dimaksud ha, ada di kalangan para ulama mengatakan al-ha artinya tahwil, pemindahan sanad. Ada juga yang mengatakan ha artinya al-ha'il baina isnadain, penghalang di antara dua sanad. Artinya kalau disebutkan ha, ya, bagi yang punya kitab, kalau disebutkan ha, maka yang setelahnya itu kembali kepada Imam Bukhari. Jadi seakan-akan Imam Bukhari kembali menyebutkan bahwa yang setelah itu adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, dan itu sering akan kita lewati dalam Sahihul Bukhari, dan lebih banyak lagi dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Itu sangat banyak sekali. Bagi siapa yang membaca kitab asli, ya, yang mereka sebut dengan istilah kitab kuning, walaupun warnanya putih. Nah, itu sering disebut, ya, bagi yang membaca sanadnya, itu ada ha. Nah, mungkin kita akan menemui riwayat tersebut, maka maknanya adalah kembali kepada periwayat hadis, ya, yakni ada pengulangan sanad, sehingga yang setelahnya ini kembali seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari kembali mengucapkan bahwa yang itu adalah gurunya. Qala, yakni maksudnya berkata Imam Bukhari, wa haddatsani Bishrun, dan telah memberitakan kepadaku Bishr. Dan Bishr ini adalah Bishr bin Khalid Al-Askari rahimahullahu taala. Maka di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari dua gurunya. Yang pertama Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, dan yang kedua adalah Bishr bin Khalid Al-Askari.
qala haddatsana Muhammad. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad. Yang dimaksud adalah Muhammad bin Ja'far yang memiliki laqab Gundar. Ya, laqab Gundar. Gundar ini ya kira-kira artinya pengacau atau nakal gitu ya. Nah, yang memberikan gelar kepada beliau seorang di antara para perawi yang bernama Ibnu Juraij, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraij. Ya, beliau terkenal dengan penyebutan Gundar ini pada saat Ibnu Juraij di masjidnya beliau sedang membacakan hadis-hadis kepada muridnya. Ini orang banyak dari murid-murid Ibnu Juraij mendengarkan hadis dari Ibnu Juraij rahimahullahu taala. Nah, di tengah-tengah majelis ini Muhammad bin Ja'far seakan-akan membikin kisruh, ya. Nah, membikin keributan gitu. Nah, maka ditegur oleh Ibnu Juraij sambil beliau mengatakan, "Uskut ya Gundar." Diamlah kamu hai orang yang mengacau. Maka didengarkan oleh orang. Semenjak itu orang-orang pun menyebut dia Gundar, Gundar. Nah, Muhammad bin Ja'far rahimahullah ta'ala. Beliau orang yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Nah, karena memang Syu'bah ini setelah ayahnya meninggal, ayahnya Muhammad bin Ja'far ini meninggal, maka ibunya menikah lagi. Menikahnya dengan Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Ya, kalau mungkin diistilahkan oleh kita sebagai ayah tiri ya. Nah, walaupun bukan ayahnya pada hakikatnya, tapi suami dari ibunya. Nah, itu dijadikan kesempatan oleh Muhammad bin Ja'far untuk menuntut ilmu hadis dari Syu'bah bin al-Hajjaj. Beliau duduk selama 20 tahun bersama Syu'bah. Sehingga beliau sangat mengerti hadis-hadis yang disampaikan oleh Syu'bah bin al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, sehingga para ulama mengatakan bahwa beliau orang yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. An Syu'bah, dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Kita melihat di sini dari dua sanad ini, ketika Imam Bukhari meriwayatkan dari Abul Walid, ya, dia langsung meriwayatkan dari Syu'bah. Artinya antara Imam Bukhari dengan Syu'bah hanya satu perawi, yaitu Abul Walid. Sementara kalau Imam Bukhari mengambil riwayat itu dari Bishr bin Khalid, untuk sampai kepada Syu'bah itu harus melewati dua perawi. Nah, yang menunjukkan bahwa sanad yang pertama ini lebih tinggi kedudukannya daripada sanad yang kedua. Ya, karena jaraknya hanya diperantari oleh satu orang perawi. Sementara sanad yang kedua antara Imam Bukhari dengan Syu'bah harus melewati dua orang perawi, Bishr bin Khalid dan Muhammad bin Ja'far. Walaupun kedua dari riwayat tersebut sahih. Namun ada istilah yang disebut oleh para ulama, ada sanad ali, ada sanad yang nazil. Ada sanad yang ali, tinggi, karena kedekatannya. Semakin berkurang jumlah perawi untuk sampai kepada sebuah hadis, itu semakin terpuji, semakin bagus, dengan syarat para perawinya thiqah, terpercaya. An Syu'bah, dari Syu'bah, an Sulaiman, dari Sulaiman bin Mihran, Abu Muhammad, yang bergelar Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. An Ibrahim, dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i, salah seorang imam dari a'immah ahli sunnah di Kufah. An Alqamah, dari Alqamah bin Qais An-Nakha'i, juga beliau berasal dari Kufah. An Abdillah, dari Abdullah. Abdullah di sini yang dimaksud adalah sahabat. Namun Abdullah di kalangan para sahabat kan banyak. Gimana cara kita mengetahui Abdullah siapa dalam riwayat ini? Di sana kan ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas. Ini 4 perawi yang masyhur
yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang dimaksud? Para ulama ada kaidah yang dengan itu kita mudah mengetahui siapa Abdullah walaupun tidak disebutkan penisbahannya. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah itu orang-orang Kufah seperti dalam riwayat ini, maka Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu sudah pasti itu. Nah, karena murid-murid Abdullah bin Mas'ud memang dari Kufah. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dari orang-orang Mekah, ya, muridnya dari Mekah, maka ketahuilah Abdullah di situ adalah Abdullah bin Abbas. Abul Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah itu orang-orang Madinah, maka Abdullah di situ adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Orang atau sahabat yang dikenal dalam hidupnya senang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam kebiasaan keseharian beliau, sampai sendal beliau pun ditiru oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau yang meriwayatkan dari Abdullah itu orang-orang Syam ataukah orang-orang Mesir, maka Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Maka dari sini jelas bahwa dalam riwayat ini Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, lamma nazalat, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang dibimbing, yang mendapatkan hidayah. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna lam yadhlim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Para sahabat merasa sempit sekali. Bagaimana mungkin kita akan bisa termasuk di dalam ayat ini, mendapatkan keamanan dari Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah, terselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sementara persyaratannya dia seorang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Yalbisu itu artinya yakhlitu, ya, mencampuri. Nah, dari labasa yalbisu. Beda kalau labisa yalbasu, memakai. Kalau labasa yalbisu artinya khalata yakhlitu, mencampur adukkan. Nah, orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah yang terselamatkan dari siksaan Allah dan mereka itulah orang-orang mendapatkan hidayah. Para sahabat merasa berat sekali ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, seakan-akan mereka menyatakan sudah kita nggak ada yang mungkin termasuk di dalam ayat ini. Berarti kami tidak terselamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita pasti berbuat zalim. Siapa di antara yang tidak berbuat zalim, kata para sahabat. Karena mereka memahami bahwa kezaliman di dalam ayat ini itu menunjukkan keumuman. Ya. Bidzulmin, tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Kalau di dalam ilmu nahwu, zulmun ini kan disebut dengan nakirah. Ya, nakirah. Nakirah itu lawannya apa? Ma'rifah. Ya. Di sana ada jenis-jenis untuk diketahui ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang telah ditentukan. Ya. Misalnya nama-nama orang. Ya, itu ma'rifah. Zaidun, Amrun, sudah diketahui orangnya. Nah, ya, juga dhamir misalnya. Dhamir, ya,
kata ganti, pertama, kedua, ketiga. Kamu, dia, saya. Ini juga menunjukkan ma'rifah. Lawannya adalah nakirah. Adalah nakirah. Nah, ciri-ciri nakirah adalah kata yang bisa dimasuki alif lam. Ini salah satu ciri-cirinya. Misalnya, kitabun. Bisa dimasuki alif lam enggak? Bisa. Al-kitabu, ya kan? Dzalikal kitabu. Bisa dimasuki alif lam. Nah, selama tidak ada alif lamnya, maka dia disebut nakirah. Begitu dimasukkan alif lam, maka baru dikatakan sebagai ma'rifah. Paham ya? Nah, mungkin kalau yang pernah belajar bahasa Inggris pun paham ini ya. Biasanya ada tambahan depannya apa ya kawan? Ada the, ya. House misalnya, rumah. Untuk mengetahui bahwa rumah ini sudah diketahui, maka ditambah dengan the house. Nah, seperti itulah al. Ya. Nah, al manfaatnya adalah ketika masuk ke dalam satu kata, maka menjadikan kata tersebut ma'rifah. Tapi selama dia belum masuk, maka kata ini masih disebut nakirah. Nah, di sini bidzulmin disebutkan dalam ayat ini dengan bentuk nakirah. Sementara pada lafaz yang sebelumnya lam yalbisu, tidak mencampuri. Tidak ini kan kalimat yang negatif, bukan positif. Ya. Bukan positif. Penafian, peniadaan, tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Nah, kenapa kita menyebutkan ini? Untuk menjelaskan pada kita sekalian bahwa ada salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama usulul fiqih. Mereka mengatakan di antara bentuk-bentuk yang menunjukkan keumuman sesuatu adalah an-nakiratu fi siyaqi an-nafyi. Apabila disebutkan nakirah dalam konteks penafian, maka ini menunjukkan keumuman dari satu lafaz. Contoh yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la tusyrik billahi syai'an. Nah, la tusyriku billahi syai'an. Jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Di sini nakirah syai'an. Nakirah dalam konteks larangan, jangan. Ya. Maka itu juga menunjukkan keumuman. Yakni jangan engkau menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun, apa saja. Apakah itu pohon, apakah itu kuburan, apakah itu orang soleh, apakah itu malaikat dan yang lainnya. Jangan menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Syai'an, kepada sesuatu apa saja, menunjukkan keumuman. Demikian pula di dalam ayat ini ketika Allah menurunkan firman-Nya, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, difahami oleh para sahabat bahwa kezaliman di dalam ayat ini adalah zalim yang sifatnya umum. Karena kaidah itu tadi yang telah kita sebutkan, bahwa nakirah dalam konteks penafian itu memberikan faedah keumuman. Sehingga para sahabat merasa berat. Siapa sih yang nggak bisa berbuat zalim? Kadang-kadang orang berbuat zalim ya. Nah. Kadang-kadang seorang lalai, ya. Kadang-kadang seorang lupa diri, kadang-kadang seorang terjerumus dalam kesalahan. Namanya manusia ada saja salahnya. Kullu bani Adam khata'. Setiap yang namanya manusia itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang selalu bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, ketika Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Hanzalah dengan penuh penyesalan dia mengatakan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq, laqad nafaqa Hanzalah, sungguh Hanzalah ini telah menjadi seorang munafik. Kaget betul Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan itu. Ada apa wahai Hanzalah? Mengapa engkau mengucapkan kalimat yang sangat besar ini? Engkau menuduh dirimu sebagai seorang munafik. Kata Hanzalah, iya. Sungguh Hanzalah ini telah menjadi orang munafik. Kata Abu Bakar, ada apa? Kata Hanzalah,
ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bermajelis bersama Rasulullah, itu seakan-akan yang difikirkan hanya akhirat saja. Ya. Keinginannya adalah surga, iman terasa bertambah. Ya. Tapi kenapa setelah kami meninggalkan Rasulullah, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak-anak, seakan-akan itu semua hilang. Ya. Kami bisa tertawa kembali, padahal ketika di depan Rasulullah kami tidak mampu tertawa. Yang diingat adalah akhirat. Tapi pada saat pulang berkumpul dengan anak-anak, dengan sanak keluarga, bisa tertawa, seakan-akan apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlupakan. Sungguh, Hamdalah ini telah menjadi seorang munafik, kata dia. Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan, nah, apa yang kamu rasakan sama seperti apa yang aku rasakan. Ya, kalau bermajelis bersama Rasulullah, itu nikmat sekali rasanya. Tapi begitu ditinggalkan berkumpul dengan keluarga, seakan-akan terlupakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka pun datang dan melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjelaskan, ya, walakin sa'atan sa'ah. Ada saatnya kita bermajelis, ada saatnya kita mengingat akhirah. Akan tapi jangan lupa, juga ada saatnya kita berkumpul dengan keluarga, ya, menghibur mereka. Ada saatnya. Nah, yang syahid dari kisah tersebut bahwa para sahabat itu sangat mengkhawatirkan diri mereka terjatuh dalam kesalahan. Jangan sampai mereka tidak terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai salah seorang dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, laqad laqitu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhsha ala nafsihi an-nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua khawatir ditimpa penyakit kemunafikan dalam dirinya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, toh mereka masih mengkhawatirkan diri mereka. Apalagi kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, para sahabat merasa takut. Ayyuna lam yadhlim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Fa'anzalallah, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innasyirka la zulmun 'adzim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain bahwa kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti yang kalian maksudkan. Ya, menzalimi anak, menzalimi istri, menzalimi diri sendiri, bukan ini yang dimaksudkan. Akan tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perkataannya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Ketika Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, dalam keadaan beliau menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Zalim yang besar. Yang besar yang mana? Yang mengeluarkan seorang dari Islam. Berarti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Makna zalim di sini adalah syirik. Tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Maka mereka itu akan terselamatkan dari azab Allah, dan mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Dan ini orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman hidupnya di akhirah. Nah, mereka akan terjaga, akidahnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah aulia Allah. Dan mereka itulah orang-orang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini keutamaan bagi ahlu tauhid, orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari
Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau pernah diperlihatkan oleh Allah sekumpulan para nabi dengan para pengikutnya. Di sana beliau mengatakan, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad." Aku bertemu dengan seorang nabi, dia hanya mengikuti pengikutnya hanya segelintir orang. Ar-rahtu. Ar-rahtu itu bilangan dari 3 sampai 10. Ya, segelintir orang yang mengikuti dakwahnya. Aku melihat ada seorang nabi yang mengikutinya 1 orang, ada yang pengikutnya 2 orang, bahkan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwa seorang jangan tertipu dengan banyaknya pengikut, lalu jadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Tidak sama sekali. Kebenaran tidak dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti. Kebenaran tidak ditinjau dari banyaknya orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Tabaraka wa taala menyebutkan ya jumlah yang banyak itu menyesatkan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan pada beliau ada sekelompok umat yang besar. Pada waktu itu Rasulullah menyangka bahwa mereka itu adalah kaumnya Nabi alaihi salatu wasallam, umatnya Rasulullah. Lalu dikatakan pada beliau, ini adalah Musa bersama dengan kaumnya. Lalu setelah itu diperlihatkan lagi di sisi yang lain, umat yang lebih besar dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itulah umatmu. Nah, mereka itulah umatmu, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka ada orang-orang yang masuk ke dalam surga, ada 70.000 orang, ya. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Bersama mereka itu ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa proses hisab dan tanpa proses azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Uqasyah, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat berkeinginan agar beliau termasuk di antara mereka. Maka berdirilah Uqasyah lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah semoga aku termasuk dari mereka-mereka yang masuk ke dalam surga tanpa proses hisab dan tanpa proses adab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk mereka. Subhanallah. Satu yang sangat menggembirakan sekali. Lalu ada seorang lagi berdiri, ya, meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alan minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah semoga Allah memasukkan aku di antara mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabaqaka biha Uqasyah." Engkau sudah didahului oleh Uqasyah. Nah, entah apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa maksudnya agar kemudian Rasulullah SAW memotong, ya. Jangan sampai kalau sudah diikuti oleh Uqasyah kemudian ada lagi yang berikutnya, tidak akan berhenti akhirnya. Anta minhum, anta minhum, anta minhum, anta minhum, ya. Maka dipotong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Nah, walhasil dari hadis ini pula menjelaskan bahwa 70.000 orang tersebut, ya, afwan, di dalam hadis tersebut ketika Rasulullah SAW menyebutkan ini, sempat Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, sehingga para sahabat sempat berdialog, siapa sih yang dimaksud dengan 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa proses hisab dan azab? Nah, ada yang mengatakan mereka itu dari sahabat Rasulullah, mereka itu dari umat Rasulullah yang tidak menyekutukan Allah. Maka pada saat Nabi SAW keluar, para sahabat mempertanyakan siapa mereka, apa ciri-ciri mereka. Kata Nabi SAW, humul ladzina la yatatayyarun, ya, wala yaktawun, wala yastarqun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengadu nasib dengan burung, ya, tidak khurafah. Nah, tidak mengadu nasib dengan burung, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, di antara mereka ada yang kalau ingin melakukan perjalanan kemudian melihat ada burung terbang, mereka punya firasat buruk. Nah, ini
kayaknya sial ini, maka nggak jadi mereka melakukan safar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan penyembuhan dengan cara kai, ya, besi panas. Dan mereka bukan orang-orang yang minta untuk diruqyah dirinya. Ada perbedaannya antara meruqyah dengan minta diruqyah. Kalau minta diruqyah, ini menghilangkan rasa tawakal seseorang. Tapi kalau diruqyah, nggak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh Jibril alaihi salam. Nah, dan para sahabat diruqyah. Nah, oleh karena itu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Bukhari, kata Abdullah bin Abbas waktu itu kepada Atha muridnya, kata Ibn Abbas, maukah aku perlihatkan pada engkau seorang wanita yang mendapatkan jaminan surga? Kata Atha, iya, saya ingin. Siapa dia? Wanita yang hitam itu. Nah, wanita ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia kesurupan, kemasukan jin. Lalu kemudian dia datang pada Rasulullah dan mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini usra, saya dalam keadaan kesurupan, doakanlah kepada Allah semoga Allah menyembuhkan aku. Dia minta diruqyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti da'awtullaha laki fayashfik, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, saya doakan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kamu. Tapi kalau kamu mau, kamu bersabar, ya, tidak usah minta diruqyah, dan engkau mendapatkan jaminan surga. Mendengarkan jaminan surga, kata wanita ini, kalau begitu saya bersabar. Ya, walaupun bersakit-sakit di dunia, tapi bersenang-senang di akhirat. Nah, ya, saya bersabar ya Rasulullah. Akan tapi ya Rasulullah, saya kalau kemasukan itu kadang-kadang hijab saya tersingkat, pakaian saya tersingkat, sehingga aurat saya terlihat. Maka doakanlah aku kepada Allah agar tatkala aku kesurupan, aku tidak terlihat auratnya. Maka didoakanlah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan keutamaan bagi mereka, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.